Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan anggota saya, Adi Puji Kurniawan, Laila Nur Arifiani, Tia Risya, Nurul Hidayati, Safira Rosita Ardiani, Saidah Sahwah, Hatiatur Rizkiyah Al-Izah, Sefia Zahra Latifah, dan Rikza Nazli Maulina. Kami di sini akan menjelaskan terkait asuhan gizi pada penyakit rheumatoid arthritis atau yang biasa kita kenal sebagai penyakit rematik. Ada 6 pokok bahasan yang akan dibahas pada materi ini. Yang pertama ada tinjauan umum penyakit, kemudian pengobatan, asesmen, diagnosa gizi, intervensi gizi, dan rencana monitoring dan evaluasi. Yang pertama kita akan membahas terkait tinjauan umum penyakit. Seperti yang kita ketahui bahwa rheumatoid arthritis atau yang biasa dikenal sebagai penyakit rematik merupakan gangguan autoimun yang mengenai jaringan sendi dan juga mengenai organ tubuh lainnya, yang biasanya ditandai dengan adanya sinovitis erosif sistemik yang sering terjadi. Rheumatoid arthritis merupakan penyakit autoimun yang sering menyebabkan peradangan pada sendi, yang biasanya menyerang anggota badan, sehingga menyebabkan pembengkakan dan nyeri serta kerusakan pada bagian dalam sendi. Rheumatoid arthritis adalah gangguan autoimun dengan etiologi yang belum diketahui, yang biasanya ditandai dengan sinovitis erosif sistemis dan dalam beberapa kasus terdapat pada lesi di jaringan ekstraartikular. Ada 3 jenis perjalanan penyakit rheumatoid arthritis, yaitu monosiklik, polisiklik, dan progresif. Namun sebagian besar dari kasus rheumatoid arthritis menunjukkan kematian dini kronis. Kemudian selanjutnya kita akan membahas terkait gejala rheumatoid arthritis. Di sini ada 4 gejala rheumatoid arthritis, yaitu nyeri sendi, sendi terasa kaku, pembengkakan sendi, dan kelelahan. Yang pertama yaitu nyeri sendi. Nyeri sendi merupakan ketidaknyamanan fisik ketika 2 atau beberapa tulang bertemu di persendian. Mulai dari tingkat ringan hingga yang paling parah dapat menyebabkan kelumpuhan pada tubuh. Kemudian yang kedua yaitu sendi terasa kaku. Sendi yang terasa kaku juga bisa menjadi penyebab dari rheumatoid arthritis. Salah satu gejalanya yaitu rasa nyeri hingga terasa kaku pada bagian sendi. Kemudian yang ketiga yaitu pembengkakan sendi. Peradangan yang terjadi pada satu atau beberapa sendi menyebabkan sendi menjadi kaku dan sulit untuk digerakkan. Radang sendi ini bisa dialami oleh semua golongan usia, baik itu remaja ataupun anak-anak. Namun kondisi ini paling sering terjadi pada orang yang berusia di atas 65 tahun. Kemudian yang terakhir yaitu kelelahan. Pada penderita rheumatoid arthritis, kelelahan bisa muncul meski tidak melakukan aktivitas yang berat. Kelelahan juga ditandai dengan rasa kantuk yang berlebihan dan ketidakberdayaan seperti ingin menyerah. Namun, penderita rematik jarang sekali mengalami kelelahan parah dalam jangka waktu yang lama. Terdapat 6 faktor pada penyakit rematik. Yang pertama ada faktor genetik. Faktor genetik berperan dalam 50-60% timbulnya rematik. Gen yang terkait erat adalah gen HLA-DR-B1 dan kromosom juga mengandung gen tirosin fosfatase PTPN22. Kedua gen inilah yang berkaitan dengan timbulnya penyakit rematik. Yang kedua terdapat usia. Rematik biasanya terjadi antara usia 40 dan 60 tahun. Namun terjadinya penyakit ini juga dapat terjadi pada orang tua dan anak-anak. Hanya saja, faktor penuaan adalah yang terkuat sehingga lebih banyak diderita pada usia 40 dan 60 tahun. Yang ketiga terdapat jenis kelamin. Penyakit rematik ini lebih banyak terjadi pada wanita dibandingkan pada pria dengan perbandingan 3:1. Yang keempat terdapat gaya hidup. Gaya hidup ini seperti sosial ekonomi, merokok, diet, infeksi, dan pekerjaan. Sosial ekonomi ini berkaitan dengan tingkat pendidikan dan perbedaan paparan pekerjaan terhadap risiko penyakit rematik. Adapun untuk merokok, orang yang merokok akan memiliki gen RA positif dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Gen ini dapat meningkatkan risiko terhadap penyakit rematik. Yang selanjutnya diet.
Dari hasil studi menunjukkan bahwa konsumsi buah dan minyak ikan dapat mencegah perkembangan rematik. Selanjutnya ada infeksi. Banyak penelitian telah dikaitkan dengan infeksi virus Epstein-Barr atau EBV, di mana virus ini umumnya ditemukan pada jaringan sinovial pada pasien penyakit rematik. Yang terakhir, pekerjaan. Jenis pekerjaan yang meningkatkan resiko rematik adalah petani, pertambangan, dan yang terpapar dengan banyak zat kimia. Namun, resiko yang pekerjaan paling tinggi terdapat pada orang yang bekerja dengan paparan silika. Faktor resiko yang kelima terdapat faktor hormonal, yaitu pada sindrom ovarium polikistik, siklus menstruasi yang tidak teratur, dan wanita yang menarche yang sangat muda yang dapat meningkatkan resiko penyakit rematik. Yang terakhir, keenam, resiko penyakit rematik yaitu bentuk tubuh. Bentuk tubuh ini berkaitan dengan IMT. Orang yang mengalami obesitas atau dengan nilai IMT yang tinggi memiliki resiko yang lebih tinggi terkena rematik dibandingkan dengan orang dengan IMT yang normal. Faktor penyebab rheumatoid arthritis. Rheumatoid arthritis disebabkan oleh cacat pada sistem kekebalan tubuh seseorang yang menyerang sinovium atau selaput yang melapisi sendi-sendi tubuh. Akibatnya, sinovium menjadi meradang, merusak tulang rawan dan tulang-tulang di sekitar sendi. Faktor penyebab yang pertama yaitu karena merokok. Faktor penyebab yang kedua yaitu karena terpapar bahan kimia seperti silika atau asbes. Dan faktor penyebab yang ketiga yaitu karena mengalami infeksi bakteri atau virus serta cedera, misalnya patah tulang atau dislokasi sendi. Konsekuensi rematik dapat mengakibatkan terjadinya erosi tulang, menghancurkan jaringan persendian, dan menyebabkan kerusakan total sendi. 3 nutrisi penting yang dibutuhkan untuk para penderita rheumatoid arthritis yaitu yang pertama ada antioksidan. Antioksidan adalah senyawa yang bisa menghilangkan radikal bebas yang merusak serta mengurangi peradangan. Contoh antioksidan yaitu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan mineral selenium. Yang kedua ada serat. Serat dapat mengurangi jumlah CRP, yaitu protein yang mengakibatkan peradangan pada tubuh semakin tinggi. Dan yang ketiga ada flavonoid. Flavonoid mengurangi peradangan pada tubuh. Sebagai akibatnya, nyeri sendi serta pembengkakan dampak dari rheumatoid arthritis mampu berkurang. Baik, selanjutnya ada pengobatan pada rheumatoid arthritis. Yang pertama ada disease modifying anti-rheumatic drug atau DMARD. DMARD sendiri memiliki potensi yang bisa mengurangi kerusakan pada sendi serta mempertahankan integritas dan fungsi sendi. Obat-obatan DMARD yang paling sering digunakan pada pengobatan rheumatoid arthritis adalah methotrexate atau MTX, kemudian ada sulfasalazine, kemudian ada leflunomide, kemudian ada chloroquine, dan cyclosporin dan azathioprine. Yang kedua ada agen biologik. Setiap pasien memiliki gambaran klinis dan aktivitas penyakit yang berbeda-beda. Kemudian ada beberapa pasien yang tidak menunjukkan respon yang memuaskan bahkan walaupun sudah dikombinasi dengan DMARD non-biologik. Dengan adanya agen biologik yang baru ini maka akan timbul harapan dengan adanya kontrol terhadap pasien tersebut. Efek samping dari DMARD biologik yang lainnya adalah reaksi infus, gangguan neurologis, reaksi kulit, dan keganasan. Obat yang ketiga yakni kortikosteroid. Kortikosteroid oral merupakan dosis rendah atau sedang yang bisa menjadi bagian dari pengobatan akan terapi, baik yang dihindari dengan pemberian OAINS atau obat antiinflamasi non-steroid yang bersamaan. Selanjutnya yakni obat antiinflamasi non-steroid. Obat antiinflamasi non-steroid ini dapat diberikan kepada pasien rheumatic arthritis, namun perlu diperhatikan bahwa OAINS ini tidak mempengaruhi perjalanan penyakit ataupun mencegah dari kerusakan sendi. Baik, selanjutnya medikamentosa. Obat-obatan antiinflamasi yang biasa dikonsumsi masyarakat merupakan non-steroid antiinflamasi.
Obat tersebut termasuk golongan NSAID yang mana biasanya menyebabkan efek samping berupa iritasi lambung yang mengakibatkan MAH yang memiliki rasa sakit di ulu hati, mual muntah, dan iritasi di usus 12 jari. Jika efek samping berupa keadaan mual muntah ini terus berlangsung, maka akan mengakibatkan nafsu makan menjadi turun dan akan berdampak pada masalah baru berupa masalah pada status gizinya. Selain itu, ketika makanan yang sudah diasup lalu dikeluarkan secara paksa dikarenakan mual dan muntah, maka yang terjadi ialah asupan gizi dan energi di dalam tubuh akan menjadi berkurang dan juga bisa menyebabkan dehidrasi karena kekurangan cairan elektrolit. Selanjutnya ada terapi diet dan penerapan kebiasaan perilaku. Yang pertama, membiasakan untuk berjemur di bawah sinar matahari ketika pagi hari. Yang kedua, melakukan peragangan setiap pagi untuk memperkuat sendi. Yang ketiga, menjaga berat badan agar tetap ideal atau normal. Yang keempat, mengkonsumsi makanan yang kaya akan kalsium. Yang kelima, memenuhi kebutuhan air tubuh. Cairan ini merupakan bagian dari pelumas sendi. Yang keenam, tidak memiliki kebiasaan merokok atau tidak merokok gitu. Yang selanjutnya yaitu asesmen. Asesmen ini terdiri dari beberapa aspek seperti antropometri, biokimia, klinis atau fisik, dietary history, dan riwayat personal. Yang pertama yaitu pengukuran antropometri. Pengukuran antropometri ini terdiri dari dua pengukuran, yaitu pengukuran antropometri yang pertama yaitu berat badan. Berat badan yang berlebih atau obesitas akan menjadi resiko yang lebih tinggi untuk terkena penyakit rheumatoid arthritis karena jaringan lemak yang berlebih akan melepaskan sitokin, yaitu protein yang dapat menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Pengukuran antropometri yang kedua yaitu indeks massa tubuh atau IMT. IMT menjadi hal yang penting untuk diukur karena hal ini berkaitan dengan apabila seseorang mengalami obesitas atau gizi berlebih, maka akan lebih beresiko untuk terkena penyakit rematik ini. Asesmen yang kedua yaitu biokimia. Biokimia ini terdiri dari beberapa tes seperti tes serologi, LID dan CRP, tes rheumatoid factor, tes antibodi anti-J CCP, analisis cairan sinovial, pemeriksaan radiologi, dan scan tulang. Pemeriksaan biokimia yang pertama yaitu tes serologi. Tes serologi ini terdiri dari 3 tes, yaitu tes BSE apabila BSE ini positif. Yang kedua tes darah. Tes darah ini bisa terjadi anemia dan leukositis. Yang ketiga yaitu rheumatoid factor, terjadi antara 50-90% penderita. Tes biokimia yang kedua yaitu laju endap darah atau LED dan C-reaktif protein atau CRP. Tes ini menunjukkan adanya proses inflamasi, akan tetapi memiliki spesifitas yang rendah untuk RA. Tes ini berguna untuk memonitor aktivitas penyakit dan responnya terhadap pengobatan. Tes biokimia yang ketiga yaitu tes rheumatoid factor atau RF. Tes ini tidak konklusif dan mungkin mengindikasikan peradangan kronis yang lain. Karena pada beberapa kasus rheumatoid arthritis tidak terdeteksi adanya rheumatoid factor atau negatif palsu. Rheumatoid factor ini terdeteksi positif pada sekitar 60-70 pasien saja. Level rheumatoid factor jika dikombinasikan dengan level antibodi anti-CCP dapat menunjukkan tingkat keparahan suatu penyakit. Tes biokimia yang keempat yaitu tes antibodi anti-CCP. Tes ini untuk mendiagnosa rheumatoid arthritis secara dini. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa tes tersebut memiliki sensitivitas yang hampir sama dengan tes RF atau rheumatoid factor. Namun, spesifitasnya jauh lebih tinggi dan merupakan prediktor yang kuat untuk perkembangan penyakit yang erosif. Tes biokimia yang
5 yaitu analisis cairan sinovial. Peradangan yang mengarah pada rheumatoid arthritis biasanya ditandai dengan cairan sinovial yang abnormal dalam hal kualitas maupun jumlahnya yang meningkat drastis. Sampel cairan ini didapat dari sendi yang berada di lutut untuk kemudian diperiksa dan dianalisis tanda-tanda peradangannya. Pemeriksaan biokimia yang selanjutnya yaitu pemeriksaan radiologi X-ray. Tangan dan kaki dapat menjadi kunci untuk mengidentifikasi adanya erosi dan memprediksi perkembangan penyakit dan juga untuk membedakan jenis artritis lainnya seperti osteoartritis. Pemeriksaan biokimia yang terakhir yaitu scan tulang. Tes ini dapat digunakan untuk mendeteksi adanya inflamasi pada tulang. Asesmen yang ketiga yaitu pemeriksaan klinis atau fisik. Pemeriksaan klinis atau fisik ini terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yaitu keadaan umum. Keadaan umum klien yang lansia biasanya mengalami gangguan muskuloskeletal yang biasanya lemah. Pemeriksaan klinis yang kedua yaitu kesadaran. Kesadaran klien biasanya kompos mentis dan apatis. Pemeriksaan yang ketiga yaitu tanda-tanda vital. Tanda-tanda vital ini seperti suhu, nadi, pernafasan, dan tekanan darah. Pemeriksaan klinis atau fisik yang keempat yaitu pemeriksaan review of system. Pemeriksaan review of system ini terdiri dari 6 aspek yaitu 1. Sistem pernafasan atau B1 breathing. Yang dapat ditemukan yaitu peningkatan frekuensi nafas atau nafas masih normal. Pemeriksaan review of system yang kedua yaitu sistem sirkulasi atau B2 bleeding. Bleeding ini dengan mengkaji adanya penyakit jantung atau frekuensi nadi apika, sirkulasi perifer, warna dan kehangatan. Pemeriksaan yang ketiga yaitu sistem persyarafan atau brain B3. Brain ini dengan mengkaji adanya hilangnya gerakan atau sensasi, spasme otot, kehilangan atau kelemahan fungsi jaringan, pergerakan mata, atau kejelasan melihat. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem perkemihan atau bladder B4. Bladder ini merupakan pola perubahan perkemihan seperti disuria, distensi kandungan kemih, warna dan bau urin. Sistem yang selanjutnya yaitu sistem pencernaan atau bowel B5. Sistem ini mengkaji adanya konstipasi, terus konsistensi feses, frekuensi eliminasi, auskultasi bising usus, anoreksia, adanya distensi abdomen, nyeri tekan abdomen. Pemeriksaan yang selanjutnya pada review of system yaitu sistem muskuloskeletal bone atau B6. Bone ini dengan mengkaji adanya nyeri berat yang tiba-tiba atau mungkin terjadi dan terlokasi pada area jaringan, dapat berkurang pada imobilisasi kekuatan otot, kontraktur, arofi otot, laserasi kulit, dan perubahan warna. Pemeriksaan klinis yang selanjutnya yaitu pola fungsi kesehatan. Pola fungsi kesehatan ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama yaitu pola persepsi dan tata laksana pola hidup sehat. Yang kedua, pola nutrisi yang mana menggambarkan masukan nutrisi, balance cairan, nafsu makan, pola makan, diet, kesulitan menelan atau mual dan muntah, dan makanan kesukaan. Pola yang selanjutnya yaitu pola eliminasi. Pola eliminasi ini menggambarkan pola fungsi ekskresi, kandungan kemih, defekasi, ada atau tidaknya masalah defekasi, dan masalah nutrisi. Pola yang selanjutnya yaitu pola istirahat atau tidur, yang mana menggambarkan pola tidur, istirahat, dan persepsi terhadap energi, jumlah tidur malam dan siang, dan masalah tidur. Pola yang selanjutnya yaitu pola hubungan dan peran. Pola hubungan dan peran ini menggambarkan dan mengetahui hubungan peran klien terhadap anggota keluarga lainnya dan masyarakat tempat tinggal, seperti pekerjaan
tidak punya rumah, masalah keuangan, dan pengkajian Apgar keluarga. Pola yang selanjutnya yaitu pola sensori kognitif. Pola ini menjelaskan persepsi, sensori, dan kognitif. Pola sensori meliputi pengkajian penglihatan, pendengaran, perasa, pembau. Pengkajian status mental menggunakan tabel Short Portable Mental Status Questionnaire atau SPMSQ. Pola yang selanjutnya yaitu pola persepsi dan konsep diri. Pola ini menggambarkan sikap tentang diri sendiri dan persepsi terhadap kemampuan konsep diri. Konsep diri ini menggambarkan gambaran diri, harga diri, peran, identitas diri. Manusia sebagai sistem terbuka dan makhluk biopsikososiokultural spiritual, kecemasan, ketakutan, dan dampak terhadap penyakit. Pengkajian tingkat depresi ini menggunakan tabel inventaris depresi BED. Pola yang selanjutnya yaitu pola seksual dan reproduksi. Pola seksual dan reproduksi ini menggambarkan kepuasan masalah terhadap seksualitas. Pola yang selanjutnya yaitu mekanisme coping. Pola ini menggambarkan kemampuan untuk mengatasi stres. Pola yang selanjutnya, pola tata nilai dan kepercayaan. Pola ini menggambarkan dan menjelaskan pola nilai keyakinan termasuk spiritual. Asesmen yang selanjutnya yaitu pengukuran dietary history. Pengukuran dietary history ini terdiri dari 3 aspek. Yang pertama, pola makan. Pengaturan pola makan, khususnya jenis makanan yang lebih beresiko mengandung purin, dilakukan dengan memperhatikan jenis makanan yang perlu dihindari. Yang kedua yaitu asupan cairan. Jenis minuman yang dianjurkan seperti tidak mengandung alkohol, sedangkan teh, kental, atau kopi merupakan minuman yang dibatasi. Minuman yang dihindari seperti arak, soft drink, bir, dan ciu yang mengandung alkohol dan soda. Pengukuran dietary history yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Kurangnya aktivitas fisik menjadi salah satu faktor resiko seseorang terkena penyakit rheumatoid arthritis. Selain itu, kurangnya aktivitas untuk berjemur di bawah sinar matahari juga mempengaruhi penyakit rheumatoid arthritis. Asesmen yang terakhir yaitu riwayat personal. Riwayat personal ini ada 3 untuk penyakit rheumatoid arthritis. Yang pertama, jenis kelamin. Jenis kelamin untuk wanita akan lebih beresiko hingga 2 atau 3 kali lipat untuk terkena rheumatoid arthritis dibanding pria. Para peneliti meyakini hal ini bisa terjadi karena adanya efek dari hormon estrogen yang dikenal sebagai hormon wanita. Resiko terjadinya rheumatoid arthritis juga disebut meningkat pada wanita pasca menopause. Wanita golongan ini bahkan disebut mengalami peningkatan resiko hingga 2 kali lipat untuk rheumatoid arthritis. Aspek riwayat personal yang selanjutnya yaitu usia. Pada usia lansia yang akan lebih memiliki faktor resiko untuk terkena penyakit ini. Hal ini dikarenakan pada usia lanjut terjadi penurunan kekuatan otot yang mati yang disebabkan oleh penurunan massa otot. Ukuran otot mengecil, sel otot yang mati akan digantikan oleh jaringan ikat dan lemak. Kekuatan atau jumlah daya yang dihasilkan oleh otot juga menurun dengan bertambahnya usia, serta kekuatan otot ekstremitas bawah berkurang sebesar 40% antara usia 30 sampai dengan 80 tahun. Usia lanjut juga akan mengalami penurunan cairan tulang yang mengakibatkan tulang menjadi mudah rapuh, bengkok, persendian membesar, dan menjadi kaku. Riwayat personal yang ketiga yaitu pekerjaan. Pekerjaan atau aktivitas yang merupakan salah satu faktor munculnya penyakit rematik. Dengan berbagai aktivitas dengan beban pekerjaan dan daya tekan yang berat,
akan dapat memperberat sendi dan pekerjaan yang banyak menggunakan tangan dalam jangka waktu yang lama sering menjadi keluhan-keluhan yang dapat dirasakan pada setiap penderita penyakit rematik ini. Selanjutnya yaitu diagnosa gizi yang terdiri dari 3 domain, yaitu domain asupan, domain klinis, dan domain perilaku lingkungan. Yang pertama yaitu domain asupan yang terdiri dari 1. Asupan protein berlebih yang berkaitan dengan konsumsi purin berlebihan ditandai dengan gangguan metabolisme purin. Hal ini menyebabkan peningkatan jumlah asam urat menjadi kristal asam urat yang berkumpul di sendi. Yang kedua, asupan serat tidak adekuat berkaitan dengan nyeri sendi ditandai dengan jumlah CRP yang tinggi, mengakibatkan peradangan tubuh semakin tinggi. Yang ketiga yaitu asupan lemak berlebih berkaitan dengan peradangan sendi ditandai dengan kadar sitokin tubuh tinggi, yang menyebabkan peradangan di seluruh tubuh. Domain selanjutnya yaitu domain klinis yang terdiri dari pertama, problem fungsional, perubahan fungsi fisik atau mekanik yang mempengaruhi atau mencegah pencapaian gizi. Pada rematik, perubahan fungsi gastrointestinal yang ditandai mual dan muntah. Yang kedua yaitu problem biokimia. Terjadi interaksi obat dan makanan berkaitan dengan konsumsi obat rematik yang ditandai dengan penurunan nafsu makan. Dan yang ketiga yaitu problem berat badan berkaitan dengan penurunan berat badan ditandai dengan mual, muntah, dan nyeri lambung. Dan domain yang terakhir yaitu domain perilaku dan lingkungan yang terdiri atas pertama, kurangnya pengetahuan tentang makanan dan zat gizi. Pengaturan pola makan khususnya makanan mengandung purin dengan memperhatikan makanan yang perlu dihindari. Selanjutnya, aktivitas fisik berlebihan yang berkaitan dengan aktivitas beban pekerja dan daya tekanannya yang dapat memperberat kerja sendi. Pembahasan berikutnya yaitu intervensi gizi yang terdiri dari pertama, tujuan diet. Tujuan diet dari diet rematik diantaranya pertama, memberi energi dan zat gizi untuk mempertahankan status gizi. Kedua, membatasi makanan dan aktivitas fisik yang dapat memperburuk kondisi pasien. Dan terakhir, mempercepat penyembuhan. Prinsip dan syarat diet. Yang pertama, energi diberikan energi sesuai dengan kebutuhan pasien. Yang kedua, protein diberikan dengan protein sedang 10-15%. Diutamakan protein hewani dari ikan. Bisa seperti ikan nila, ikan patin, ikan bandeng, ikan peda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, lemak. Di sini lemak diberikan sebanyak 20-25% dan terdapat pembatasan konsumsi lemak yang jenuh. Yang keempat, karbohidrat diberikan sebanyak 50-60%. Karbohidrat sendiri bisa didapatkan dari nasi, kentang, gandum, dan umbi-umbian. Kelima, terdapat pembatasan di natrium. Keenam, cairan yang diberikan cukup yaitu 30-30 ml per kilogram berat badan atau 1 ml per kilokalori. Yang ke-7 ada serat. Di sini serat diberikan cukup sebanyak 30 gram per harinya. Dan yang terakhir yaitu konsumsi antioksidan seperti vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan mineral selenium. Selanjutnya, diet yang diberikan yaitu diet Mediterranean. Pada penyakit RA ini biasanya dianjurkan untuk melakukan pola diet Mediterranean yang dapat atau bisa memperbaiki inflamasi pada RA. Pola diet Mediterranean sendiri adalah pola makan yang terutama mengandung ikan, sayur, dan minyak olive dibandingkan unsur makan yang lain. Selanjutnya, bentuk makanan yang akan diberikan yaitu biasa atau padat,
Selanjutnya frekuensi yang diberikan juga normal, yaitu 3 kali makan besar dan 2 kali makan selingan. Pemberian makannya melalui oral. Selanjutnya ada konseling gizi. Yang pertama ada tema, di mana tema konseling dan edukasi gizi ini mengenai penata laksanaan diet meditarian pada pasien rematik. Pemaparan tema disesuaikan dengan diet yang diberikan dan sesuai dengan kondisi pada penderita rematik. Yang kedua ada tujuan, di mana yang pertama ada meningkatkan pengetahuan dan pemahaman penderita rematik dan keluarga tentang pentingnya kepatuhan diet serta aktivitas fisik untuk membantu meredam masalah rematik. Yang kedua ada memberikan edukasi mengenai pemilihan bahan makanan yang tepat sesuai diet yang akan dijalani. Yang ketiga ada memberikan contoh bahan makanan dan penggantinya yang sesuai dengan diet yang akan dijalani terkait makanan yang dianjurkan, dibatasi, dan dihindari. Yang ketiga ada sasaran, di mana sasaran konseling dan edukasi gizi ini ditujukan kepada pasien dan keluarga sebagai pendamping pasien yang dapat membantu mengontrol dan mengawasi pelaksanaan diet oleh pasien rheumatoid arthritis ini. Yang keempat ada metode, di mana metode yang digunakan untuk konseling dan edukasi gizi adalah wawancara, diskusi dan tanya jawab. Wawancara konseling meliputi keluhan yang dialami, kebiasaan gaya hidup, dan aktivitas fisik serta riwayat makanan atau biasa disebut food recall. Yang kelima ada instrumen, yaitu di mana digunakan untuk konseling dan edukasi gizi adalah berupa leaflet, BMP, dan food model. Yang keenam ada materi konseling gizi ini menjelaskan tentang apa itu rheumatoid arthritis agar pasien memahami penyebab dan dampak penyakit sehingga ia dapat melaksanakan tata laksana medis dan diet serta mengurangi resiko penyakitnya, dan menjelaskan mengenai prinsip dan syarat diet yang akan dijalankan yaitu diet meditarinya. Selain itu pada konseling gizi perlu mengedukasi cara mempertahankan status gizi normal supaya tidak menimbulkan masalah gizi yang lain. Materi selanjutnya yang perlu disampaikan adalah mengedukasi makanan dan minuman, apa saja yang dianjurkan dan apa saja yang perlu dihindari atau dibatasi. Instrumen yang digunakan dalam melakukan konseling gizi ini yaitu bisa berupa BMP. Apa itu BMP? Yaitu bahan makanan penukar yang bertujuan agar pasien mengetahui kandungan gizi dalam satu satuan penukar makanan. Instrumen atau media atau alat peraga yang lain yaitu bisa melalui food model, sehingga perlu mengedukasi apa itu food model dan isi piringku yang bertujuan untuk agar pasien mengetahui gambaran makanan dan minuman yang baik dan buruk bagi penyakitnya serta asupan gizi yang seimbang. Juga perlunya memotivasi pasien dan keluarga untuk dapat berkomitmen dalam menjalankan dietnya, meliputi tujuan dan manfaat diet, dampak tidak mentaati diet serta memberi dorongan penyaman kepada pasien dan keluarga. Bahasa yang digunakan saat penyampaian materi konseling dan edukasi gizi ini harus bahasa yang baik dan mudah dipahami bagi kaum awam. Selanjutnya ada makanan yang dianjurkan penderita rheumatoid arthritis. Menjaga pola makan yang sehat dapat memberikan keuntungan pada kesehatan yang kita miliki, di mana pola makan yang sehat sebaiknya dimulai dengan mengadakan perubahan-perubahan kecil pada makanan yang kita pilih. Adapun untuk penderita rematik sebaiknya memilih makanan dan mengurangi makanan yang dapat menimbulkan kekambuhan. Adapun jenis-jenis makanan di bawah ini yang dianjurkan dikonsumsi oleh penderita rematik guna meminimalisir kekambuhannya sebagai berikut. Yang pertama ada sumber karbohidrat, di mana asupan sumber karbohidrat ini tidak begitu menjadi perhatian pada penderita rheumatoid arthritis. Penganjuran makanan sumber karbohidrat pada rematik sama dengan penganjuran makanan sumber karbohidrat pada umumnya, yaitu dianjurkan mengkonsumsi karbohidrat kompleks. Adapun contoh-contoh dari sumber karbohidrat kompleks dapat diasup diantaranya nasi, singkong, jagung, roti, mie, bihun, dan tepung beras. Kemudian pun protein hewani penderita rheumatoid arthritis ini dianjurkan untuk mengkonsumsi jenis ikan-ikanan. Hal ini sesuai dengan hasil studi dalam jurnal Arthritis Care and Research menunjukkan bahwa seorang yang mengkonsumsi ikan secara teratur dapat membantu meringankan gejala dari rematik. Yang ketiga ada sumber lemak, di mana tidak begitu menjadi perhatian pada penderita rematik karena sumber lemak dianjurkan untuk penderita rematik pada dasarnya sama dengan penganjuran makanan pada umumnya, yaitu membatasi mengkonsumsi lemak jenuh dan dianjurkan mengkonsumsi lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh atau lemak baik dapat mengurangi ketergantungan penderita rematik dengan
obat kortikosteroid. Adapun jenis lemak tak jenuh yang menjadi bagian penting dan dianjurkan untuk penderita rematik yaitu minyak zaitun. Yang keempat ada buah dan sayur. Pada dasarnya semua jenis buah dianjurkan untuk dikonsumsi oleh penderita rematik artritis. Hal ini karena tidak adanya zat atau senyawa dari buah yang dapat menimbulkan kambuhan pada penderita rematik. Adapun untuk jenis sayuran menjadi bagian yang perlu diperhatikan karena terdapat beberapa sayuran yang mengandung tinggi purin. Rematik artritis atau rematik dianjurkan mengkonsumsi sayur-sayuran yang tidak atau rendah kandungan purinnya. Selanjutnya ada makanan yang dihindari. Yang pertama ada sumber karbohidrat. Karbohidrat sederhana seperti pemanis, soda, kue. Protein hewani yaitu daging merah dan beberapa jenis olahannya seperti kroket, udang, sotong, dan kerang. Yang ketiga ada lemak seperti santan dan makanan yang mengandung tinggi lemak jenuh dan lemak trans. Yang keempat ada sayuran, di mana sayuran yang mengandung purin tinggi seperti bayam, jamur, kembang kol, dan asparagus serta brokoli tidak dianjurkan pada penderita rematik artritis. Rencana monitoring dan evaluasi reumatik artritis. Monitoring gizi merupakan kegiatan dalam mengukur indikator-indikator yang menunjukkan keberhasilan dari intervensi gizi. Adapun beberapa hal yang perlu dimonitoring pada penderita reumatik artritis sebagai berikut. Yang pertama ada riwayat makanan dan gizi atau FMH. Intake makronutriennya asupan protein berlebih yang berkaitan dengan konsumsi purin yang berlebihan, asupan serat tidak adekuat berkaitan dengan nyeri sendi ditandai jumlah SCRP yang tinggi, asupan lemak berlebih berkaitan dengan peradangan sendi ditandai dengan kadar sitokin dalam tubuh tinggi. Selanjutnya ada obat dan suplemen herbal. Terjadi prediksi interaksi obat dan makanan berkaitan dengan konsumsi obat rematik ditandai dengan penurunan nafsu makan, pengetahuan makanan dan gizinya, kurangnya pengetahuan berhubungan dengan makanan zat gizi. Aktivitas fisiknya, aktivitas fisik yang berlebihan berkaitan dengan aktivitas dengan beban prakerja dan daya tekanannya yang dapat memperberat sendi. Yang kedua ada pengukuran antropometri atau AD, kehilangan berat badan yang tidak diinginkan berkaitan dengan penurunan berat badan ditandai dengan mual, muntah, dan nyeri lambung. Yang ketiga ada data biokimia dan prosedur dan tes biomedik atau BD. Profil gastrointestinalnya pada rematik perubahan fungsi gastrointestinal berkaitan dengan perubahan nafsu makan yang diderita ditandai oleh adanya gejala mual dan muntah. Evaluasi gizi merupakan kegiatan membandingkan indikator-indikator gizi yang didapatkan dengan status gizi sebelumnya. Tujuan intervensi gizi, keefektifan dari asuhan gizi keseluruhan atau standar referensi yang ada. Menurut ADA 2009, dapat melakukan monitoring dan evaluasi gizi dengan tepat, maka di bawah ini terdapat beberapa cara berpikir kritis dalam pelaksanaan langkah, yaitu yang pertama memilih indikator yang sesuai, yaitu sesuai dengan Sin or Simpton pada diagnosa gizi, menggunakan standar yang sesuai dengan indikator yang diukur, menjelaskan kondisi klien saat itu sesuai dengan hasil yang diharapkan, menjelaskan berbagai kemungkinan dari hasil yang diharapkan, menentukan faktor-faktor yang dapat membantu atau menghalangi hasil yang diharapkan, menentukan keberlanjutan dari intervensi yang telah dilakukan. Setelah dilakukan monitoring dan evaluasi sesuai dengan Sin or Simpton terhadap intervensi yang diberikan, selanjutnya dilakukan dengan rencana tindak lanjut terhadap hasil monitoring dan evaluasi. Pasien RA yang telah mengalami perbaikan baik dari segi asupan, antropometri, fisik klinis, terus diberikan motivasi melalui konsultasi atau edukasi gizi untuk melanjutkan intervensi yang dijalankan sampai kondisinya mencapai normal. Sedangkan pada penderita yang tidak mengalami kemajuan atau perbaikan masalah, perlu dilakukan pengkajian gizi ulang terhadap masalah-masalah yang terjadi pada penderita untuk dapat memberikan intervensi lebih tepat. Hal ini memerlukan adanya koordinasi dengan disiplin ilmu lainnya. RA merupakan penyebab tersering inflamasi sendi kronik. Tujuan diet gizi makanan RA adalah mengurangi nyeri dan pembekakan pada sendi, menghilangkan kekakuan sendi dan mencegah pengerusakan sendi lebih lanjut melalui diet gizi. Sekian video yang dapat kami sampaikan. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan video ini, dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.